Bukti pemerintah serius tumpas KKB. Pasukan setan dikirim ke Papua yang sangat jitu menembak. Dikutip dari Tribun News. Ini bukti Presiden Jokowi serius menumpas kelompok kriminal bersenjata. Deretan kehebatan pasukan setan yang dikirim ke Papua sangat jitu menembak. Penyamarannya sangat sempurna. Prajurit TNI dari Yonif 315 Garuda ditugaskan untuk memberantas kelompok kriminal bersenjata di Papua yang makin beringas. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto melakukan pengecekan personel sebelum diberangkatkan menghabisi KKB. Pengecekan personel dilakukan di markas Yonif Garuda Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa tanggal 27 April tahun 2021 kemarin. Mereka diminta menjalani tugas dengan rasa bangga. Pertahankan dan tingkatkan reputasi yang telah dimiliki. Maka tidak ada alasan untuk gagal dalam operasi, kata Maijen TNI Nugroho dikutip dari sripoku.com dengan judul "Ngeri inilah pasukan setan Yonif 315 Garuda TNI diterjunkan tumpas KKB Papua." Lalu apa kehebatan Yonif Garuda yang berjuluk pasukan setan ini? Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda TNI bakal dikirimkan untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata Papua. Para prajurit TNI dari kesatuan ini berjuluk pasukan setan, dan dikabarkan telah dilatih menembak runduk atau sniper. Sekedar informasi, pasukan setan adalah julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda saat awal pembentukannya. Melansir dari Wikipedia, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Melansir dari Instagram @yonif_315_Garuda, prajurit Yonif 315 Garuda baru saja dilatihkan menembak sniper guna mempersiapkan satuan tugas pengamanan daerah rawan di Papua. Latihan menembak dilaksanakan di lapangan tembak Ciampea Bogor Jumat, tanggal 19 Februari tahun 2021. Latihan menembak runduk ini dipimpin langsung Komandan Batalion Infanteri 315, Garuda Mayor Infanter Aryo Priyotomo. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan, serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatihkan agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 Garuda menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Senapan dengan sistem bolt action ini menggunakan munisi kaliber 7,62 x 51 mm. Dengan bobot 6,82 kg, senapan ini memiliki panjang laras 650 mm yang ditambah dengan teleskop. Dalam pertempuran, penembak runduk memegang peran penting untuk bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh. Lebih lanjut, Kapolda Jambi juga mengingatkan terkait budaya di sana, yakni dengan mendorong para personelnya untuk menghargai keluhuran nilai-nilai masyarakat Papua. Saya mohon betul kepada saudara-saudara yang bertugas agar lebih bijak dan memahami isu yang berkembang, kata Rahmat. Menurut Rahmat, penugasan selama 6 bulan ke depan sudah dipersiapkan dengan matang baik secara fisik maupun mental. Sebanyak 100 personel BRIMOB ini akan bertugas di Puncak Jaya untuk melakukan pengamanan di daerah yang rawan gangguan KKB maupun konflik sosial. Sebelumnya KKB terus menggencarkan serangan terhadap TNI Polri dalam beberapa hari terakhir. Baru-baru ini seorang prajurit TNI AD Prada Ginanjar tewas setelah tertembak saat kontak senja dengan KKB. KKB pun tak tinggal diam untuk melawan TNI Polri di Papua. Menurut anggota Komisi IDPR RI dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Papua Yan Permenas Mandenas KKB disebut berhasil merekrut masyarakat sipil untuk menambah pasukannya.
Menurut Yan, masyarakat yang direkrut untuk menjadi bagian dari KKB biasanya mereka yang tidak tercapai kesejahteraannya. Menurut Yan, banyak yang mengikuti aksi teror tersebut setidaknya untuk mendapatkan sesuap nasi. Hal tersebut sudah lazim terjadi di Papua, kata Yan Mandenas. Tak tinggal diam, TNI juga mengirimkan pasukannya untuk mengamankan daerah perbatasan di Papua. Prajurit-prajurit dari Batalion Infanteri 403, Wirasada Pratista atau Yonif 403, WP akan segera dikirim mengikuti tugas operasi Satgas Pamtas RI PNG Sektor Utara Papua. Tak cuma menjaga perbatasan, pasukan berlambang Garuda Merah itu juga harus menghadapi aksi-aksi separatis KKB Papua. Rencananya kurang lebih 450 prajurit Yonif 403, WP akan dikirim ke perbatasan RI PNG. Kasat mengecek kesiapan pasukan Yonif para Rider 501 Kostrad yang akan dikirim untuk menumpas KKB Papua di Intan Jaya. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan segera mengirimkan 450 prajurit Yonif para Rider 501 Kostrad ke Intan Jaya. Para prajurit Yonif 403, Wirasada Pratista dalam melaksanakan tugas operasi nantinya harus menjaga nama baik satuan, kata Mayor Infanteri AD selaku Komandan Batalion Infanteri 403, WP. Ia meminta kepada prajurit agar tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun satuan. Pada akhirnya itu juga akan merusak citra TNI AD di mata masyarakat, maka berhati-hatilah, tuturnya. Ia menjelaskan tujuan dari penciuman tunggul selain karena tradisi juga memperkuat rasa cinta prajurit kepada satuan. Itu juga cara untuk memupuk jati diri prajurit Yonif 403, WP agar tidak luntur atau mengendor karena berbagai pengaruh lingkungan serta kemajuan zaman yang terus berkembang saat ini. Biasanya para penembak runduk ini tidak hanya digunakan untuk operasi penugasan melainkan juga menjalankan penugasan khusus seperti pengamanan VIP dan VVIP, tandasnya. Untuk meredam keberingasan KKB Papua, baik TNI maupun Polri mengirimkan pasukannya berjumlah ratusan personel pilihan. Sedang di Polri, 100 Brimob asal Polda Jambi dikirim ke Papua untuk menghalau gangguan dari KKB Papua. Di awal 2021, ada 4 prajurit TNI Banteng Rider, Yonif 400 BR, gugur ditembak KKB Papua. Pertama, Prada Agus Kurniawan yang gugur dalam kontak senjata dengan KKB Papua di distrik Titigi Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pada hari Minggu, tanggal 10 Januari tahun 2021, sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Timur. Kejadian serupa menimpa Pratu Roy Febrianto dan Pratu Dedi Hamdani. Keduanya tewas dalam kontak senjata setelah KKB menyerang pos TNI Titigi distrik Sugapa Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021. Terbaru, aksi KKB Papua telah menewaskan Prada Ginanjar Arianda Senin, tanggal 15 Februari tahun 2021. Polri kembali menambah jumlah pasukan untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya, Papua. Kali ini terdapat 100 personel Brigade Mobil atau Brimob yang dikirimkan ke Papua. Mereka diketahui berasal dari Polda Jambi. Kapolda Jambi, Irjen A. Rahmat Wibowo mengatakan pihaknya berpesan kepada 100 pasukan Brimob untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya di Papua. Selain itu, Rahmat juga mengingatkan kepada para personel Brimob yang diberangkatkan untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Harus menghormati hak asasi manusia dan berhati-hati dalam bertugas, kata Irjen Rahmat di Makosat Brimob Jambi Selasa, tanggal 16 Februari tahun 2021. Rahmat menambahkan, para personel Brimob dari Polda Jambi ini nantinya akan berada di bawah kendali operasi Polda Papua selama bertugas di daerah konflik KKB.